Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur dan berbahagia di pagi hari ini. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai hambanya yang bersyukur, yang bertaubat, dan yang membersihkan diri. Untuk itu marilah kita bersyukur betapa Ramadan telah mengantarkan kita banyak melakukan ibadah, bahkan telah mendidik jiwa dan hati kita, mengajarkan kesabaran, kedisiplinan, dan empati terhadap sesama. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampuni semuanya, dan kehidupan kita dipenuhi dengan keberkahan dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, di hari yang fitri ini semoga kita lebih peduli dan lebih bisa menahan diri. Idul Fitri adalah momentum terbaik untuk mempererat kembali tali silaturahim, saling memaafkan dan saling memaklumi. Lebih dari sekedar tradisi, silaturahim dalam Islam adalah ajaran yang membawa keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan momentum Idul Fitri ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Rabbul Izzati dan memperbaiki hubungan dengan sesama insani. Lupakan sakit hati, jauhi iri dan dengki, buanglah dendam dan ganjalan hati dengan memaafkan dan saling memaklumi, agar kita menjadi hambanya yang beruntung dan diberkahi di dunia ini dan di negeri yang abadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita adalah kuntum khaira ummah. Kita adalah umat yang terbaik. Kita adalah generasi hebat meskipun tanpa mukjizat. Akan tapi Allah hadirkan Ramadan, sebuah kendaraan hebat bagi siapapun yang ingin melesat. Ramadan adalah momentum bagi kita untuk melesatkan amal, melesatkan doa, melesatkan cita dan harapan. Karena hanya di Ramadan
pahala ibadah dilipat gandakan. Dan hanya di Ramadan Allah hadirkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang Allah hadirkan berjuta harapan dan peluang untuk melakukan perubahan dahsyat dengan cara yang hebat dan dalam waktu yang cepat. Malam yang akan membawa kita melesat untuk menjadi pribadi yang bermanfaat dan bermartabat. Maka kalau Ramadan telah Allah hadirkan, namun kita juga tak kunjung menjadi hebat, kita tidak mampu melesatkan diri kita, lantas momentum apalagi yang akan mengangkat? Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, seorang muslim itu hebat, ahlul Quran itu hebat, ahlul ibadah juga hebat, orang jujur itu hebat, sabar dan syukur juga hebat, ikhlas itu hebat, peduli dan berbagi itu hebat, dan menjadi takwa itu sangatlah hebat. Allah hadirkan Ramadan agar kita menjadi hambanya yang bertakwa dan menjadi pribadi yang taat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, kehidupan manusia terus berjalan dengan cepat, diiringi dengan berbagai perubahan sosial dan budaya yang sedemikian pesat. Internet tidak hanya mempermudah akses informasi dan komunikasi, tetapi juga membawa perubahan dahsyat dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Digitalisasi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat. Kini kita bisa mengakses ilmu dan informasi dengan sangat mudah dan cepat. Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, menghubungkan manusia dari berbagai belahan dunia tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Namun di balik kemudahan yang disuguhkan, ada tantangan besar yang ikut dihadirkan. Informasi yang beredar tidak semuanya benar dan bermanfaat. Penipuan, fitnah, berita palsu, berita bohong semakin sulit dibedakan antara fakta dan kenyataan. Bahkan judi online menjadi sesuatu yang ditawarkan dan telah merenggut jutaan korban. Yang menyedihkan, penikmat judi itu tidak hanya orang tua, bahkan anak-anak di bawah usia pun juga tidak hanya rakyat, tapi juga para pejabat bahkan aparat. Mereka mengira dengan berjudi akan bisa mendapatkan uang dengan mudah dan cepat. Akan tapi justru yang terjadi adalah mereka melarat dalam waktu yang singkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, saat ini internet telah berperan lebih dari sekedar sarana komunikasi dan informasi, tapi sebuah teknologi yang telah mengubah pola manusia dalam bekerja dan beraktivitas. Revolusi industri 5.0 ini telah menjadikan teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, akan tapi telah berkolaborasi langsung dengan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Otomatisasi, robotisasi, dan kecerdasan buatan atau AI telah mengambil alih banyak peran dan pekerjaan manusia. Dampaknya, banyak perusahaan yang mengurangi jumlah karyawannya sehingga pengangguran di mana-mana. Akan tapi di sisi lain, internet, otomatisasi, robotisasi, dan AI juga telah melahirkan orang-orang kaya baru dalam jumlah yang sangat banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, di tengah derasnya arus perubahan ini, kita perlu membangun sebuah kesadaran bahwa teknologi adalah alat yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas ibadah. Teknologi bisa menjadi sarana dakwah,
sarana beramal soleh, dan meningkatkan kesejahteraan jika digunakan dengan baik dan bijak. Akan tapi jika kita terlena dan membiarkan diri kita hanyut dalam kecanduan digital, maka kita justru akan kehilangan esensi kehidupan. Oleh karena itu, kita harus terus mengingatkan diri kita akan tujuan hidup kita, akan tugas kita menjadi manusia, bahwa Allah menghadirkan kita dengan satu tugas, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi sesama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan ketakwaan harus tetap menjadi landasan dalam menghadapi perubahan zaman. Maka mari kita gunakan teknologi ini untuk mendapatkan pahala, bukan untuk berbuat maksiat dan dosa. Kita gunakan teknologi ini untuk menyebarkan kebaikan dan mempererat silaturahim, bukan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, serta pergaulah orang-orang sesama kalian dengan akhlak yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, jagalah salat dan amanah-amanah kalian. Untuk para muslimah, jagalah diri Anda dari pandangan laki-laki. Pakailah pakaian yang syar'i dan janganlah mengunggah foto-foto Anda di media sosial untuk memamerkan diri. Jagalah kecantikan Anda, karena kecantikan adalah anugerah Tuhan yang tidak bisa dipilih atau dipesan. Jangan sampai anugerah kecantikan itu justru menjadi penyebab dosa dan kemaksiatan. Wahai wanita muslimah, taatilah suami Anda, taatilah imam Anda, bantulah ia untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenakanlah pakaian kehormatan yang telah diajarkan oleh agama, yang dengan pakaian itu Anda akan menjadi mulia dan terjaga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, Bunda Aisyah radhiyallahu an pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh wanita selain istri dan muhrimnya, sebagaimana yang Allah perintahkan. Tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan mereka. Ketika berbaiat sekalipun, beliau hanya membaiat melalui ucapan dengan berkata, "Aku telah membaiat kalian semuanya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ditusuknya kepala dengan pasak besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Terkadang seseorang sudah sama-sama mengetahui tentang larangan ini, akan tapi karena perasaan tidak enak, khawatir dan takut yang tidak beralasan, mereka tetap melakukan salaman dan berjabat tangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah ini, marilah kita tundukkan hati, kita tundukkan jiwa dan wajah kita untuk memohon ampunannya, memohon maghfirahnya, memohon rahmatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, ya Fattahu, ya Razzaq, ya Ghaniyyu, ya Mughni, ya Ahadu, ya Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wahai Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Lembut, kami tidak pernah sanggup menghitung karunia-Mu kepada kami, sebagaimana kami tidak pernah akan sanggup menghitung berapa banyak kedurhakaan kami kepadamu. Allahumma ya Allah, kami bersyukur dan berbahagia atas nikmat iman dan Islam ini, nikmat sehat dan selamat, nikmat rezeki yang berkah, nikmat anak yang solih dan solihah,
dan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami yang berserakan di sepanjang kehidupan kami. Wahai Allah yang Maha Melihat, yang Maha Mendengar, betapa seringnya kami durhaka kepada kedua orang tua kami. Betapa seringnya kami menyakiti hati dan mengabaikan keperluan mereka. Padahal bapak dan ibu kami adalah pintu surga yang telah Engkau siapkan untuk kami. Wahai Allah yang Maha Luas ampunannya, ampunilah kedurhakaan dan kelalaian kami ini. Liputilah kedua orang tua kami dengan ampunan dan rahmat-Mu. Terangilah kubur mereka bagi yang telah tiada, dan berikan kekuatan beramal soleh kepada mereka yang masih ada. Allahumma ya Allah, izinkanlah kami untuk berbakti kepada mereka selama-lamanya. Ya Allah, ampunilah juga dosa dan salah kami kepada istri kami, kepada suami kami, kepada anak-anak kami, saudara kami, sahabat kami, dan orang-orang yang pernah tersakiti oleh lisan dan perilaku kami. Allahumma ya Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana, nun jauh di sana, di Palestina dan di tempat-tempat lainnya, saudara kami sedang melewati episode yang berat di dalam kehidupan mereka. Ya Allah, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan-Mu. Dengan kemahakuasaan-Mu, segerakanlah pertolongan dan kemenangan untuk mereka. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Dal Jalali wal Ikram. Allahumma izzal Islam wal muslimin, wa adila syirka wal musyrikin, wa dhammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar dan yang Maha Melihat, karuniakanlah kepada kami negeri yang aman dan makmur. Lindungilah kami dari orang-orang jahat dan serakah. Anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang adil dan bijaksana, pemimpin yang hanya takut kepadamu. Karuniakanlah kepada kami pemimpin yang memimpin kami dengan cinta, yang memimpin kami dengan ketulusan, yang memimpin kami untuk kebaikan dunia dan akhirat kami. Wahai Allah, ya Fattahu ya Razak, mudahkanlah urusan kami, lapangkanlah rezeki kami. Janganlah Kau biarkan Ramadan pergi tanpa meninggalkan kesan keinsafan di hati kami. Janganlah Kau biarkan Ramadan pergi tanpa membawa himpunan amal dan doa kami. Janganlah Kau biarkan Ramadan pergi tanpa Kau ampuni dosa kami dan Engkau terima ibadah kami. Allahumma ya Allah, lindungilah kami dari melakukan dosa dan kemaksiatan selepas Ramadan. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau jadikan Ramadan yang telah berlalu ini sebagai Ramadan yang terakhir untuk kami. Pertemukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. Pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar, dan pilihkan kami di kalangan hamba-Hamba-Mu yang mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma ya Allah, terimalah amal kami, terimalah taubat kami, ampunilah dosa dan salah kami, amankanlah kehidupan kami di dunia ini dan di akhirat nanti yang kekal abadi. Wahai Allah, Zat yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa-doa kami, penuhilah permintaan-permintaan kami, liputilah kasih sayang-Mu atas kami-kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.